nanti saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat pemenuhan tugas uji kinerja, dan formulir ini merupakan bukti bahwa saya adalah benar-benar mahasiswa PPK dalam jabatan 2021. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diperhatikan, siap memulai pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran oleh Allah dan diberi keberkahan dalam mengikuti pembelajaran. Amin. Untuk doa langsung saya memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Yang pertama, Abdul Aziz hadir. Oh, ya. Abdul Rauf Narasani. Oh, ya. Adila. Siti Nur Khalifah. Fitratul Zahra. Ya, berarti hadir semua ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, saya harap dikondisikan terlebih dahulu, dipersiapkan apa yang dibutuhkan. LKS sudah dibuka semua. Selanjutnya, apakah masih ingat materi kemarin membahas tentang apa, anak-anak? Pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu nanti isi kandungannya apa? Ada apa saja pembahasan di dalam Al-Quran? Itu nanti akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum melangkah kepada materi inti, kompetensi dasar yang pertama, yaitu yang harus dicapai adalah menghayati kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memuat semua aspek kehidupan. Yang kedua, mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayatnya. Dari kompetensi dasar ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, diharapkan kalian satu, dapat menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan dengan tepat dan benar. Yang kedua, mengamalkan sikap teliti sebagai implementasi dari pemahaman dalam mempelajari pokok-pokok isi kandungan Al-Quran dengan tepat dan benar. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi kandungan Al-Quran dengan benar. Kemudian menguraikan ayat tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran dengan tepat dan benar. Menganalisis pokok-pokok isi kandungan Al-Quran dengan tepat dan benar. Mengidentifikasi perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sesuai dengan hasil analisisnya. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyetorkan hafalan dalil tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran dengan benar. Dalam ruang lingkup yang akan kita bahas nanti termuat dalam peta konsep ini, bahwa isi daripada Al-Quran itu satu, ada akidah, dua, ibadah dan muamalah, tiga, tentang akhlak, keempat, tentang hukum, kelima, tentang sejarah, dan keenam, tentang sains dan teknologi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya jelaskan tentang teknik penilaian dalam pembelajaran.
Yang pertama adalah penilaian tentang sikap spiritual. Dalam arti setiap akan melakukan sesuatu ataupun sesudahnya kalian selalu berdoa, itu nanti ada nilai. Dan diantaranya adalah memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Ini nanti yang dapat diamati langsung pada kalian ketika melakukan presentasi dalam menyampaikan hasil diskusi. Kemudian dalam sikap sosial yang dinilai adalah 1. Disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi, dan santun. Kemudian penilaian pengetahuan itu nanti akan saya bagikan tugas individu. Dan untuk penilaian keterampilan itu nanti saya bagikan LKPD, di mana nanti saya akan mengamati kalian semua dari sisi kemampuan bekerja sama. Kalau sampai selalu mampu kompak, ya, mampu bekerja sama, maka nilainya 4. Terus mampu menjelaskan kepada temannya. Yang ketiga, kompak. Keempat, aktif dalam kelompok. Yang kelima, mampu menerima penjelasan temannya. Itu nanti dalam hal keterampilan. Selanjutnya, saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ini langsung ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat-ingat ya. Jadi yang paling barat ini di depan kelompok 1, tengah kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Selanjutnya saya bagikan lembar kerja peserta didik sebagai media penilaian keterampilan nanti. Sebelum kita melangkah lebih jauh, silakan diamati video pada dalam berikut ini. Silakan disimak betul-betul.
Di paparan video ini kita tahu tentang pengertian apa? Akidah, ibadah dan muamalah, kemudian tentang akhlak, sampai nanti tentang sains dan teknologi. Ingat-ingat betul ya, nanti definisinya itu apa? Silakan amati gambar yang ada pada layar proyektor. Yang pertama ini sudah tahu semua ya. Ini adalah gambar Al-Quran. Kemudian gambar yang kedua ini mencerminkan tentang pokok isi kandungan Al-Quran tentang apa? Tentang akidah. Akidah Islam itu adalah tauhid. Kemudian pada gambar yang kedua ini adalah gambaran pokok isi kandungan Al-Quran tentang ibadah. Kemudian yang ketiga yang keempat ini tentang ada seorang anak yang menuangkan air untuk kemudian ini tentang apa? Kemudian ini adalah maqam Ibrahim. Dan yang terakhir ini adalah tadi sudah dipaparkan pengertian akidah. Sekarang saya ingin tahu seberapa jauh kemampuan kalian kaitannya tentang pengertian akidah. Akidah berarti apa? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diimplementasikan dalam bentuk amal perbuatan. Ini namanya akidah. Ayatnya, saya yakin kalian sudah hafal. Kelompok 1, silakan dibaca ayatnya bersama-sama. Selanjutnya tentang sejarah. Kenapa Al-Quran membahas sejarah? Ini yang masalah. Sejarah itu adalah apa? Bahwa 6 sambungan sekarang itu sejarah. Termasuk bisa Korun, Fir'aun. Namrud, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Maqam Ibrahim itu ada sebelum Al-Quran itu diturunkan. Kalau kalian tidak percaya, silakan nanti dicari titik kebenarannya pada ini ya. Quran surat Ali Imran ayat 97. Jadi nanti di situ ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kemudian yang kedua sangat kenal siapa ini? Fir'aun. Al-Quran mengisahkan bahwa Allah itu akan menyelamatkan jasad Fir'aun. Fayama mengaji kabibadanika litakun aliman khalfaka ayat. Ini dalam Quran surat Yunus ayat 92. Nanti bisa dicari dalam juz 11. Yang ketiga adalah buasur. Ada peristiwa apa? Kalau mengingat buasur,
hijrahnya Nabi dengan Abu Bakar. Jadi idhuma fil ghari yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nanti dilihat dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Kemudian pada pembahasan yang terakhir, sains dan teknologi. Jadi sains itu apa? Atau ilmu pengetahuan. Itu adalah usaha sadar untuk menyelidiki. Itu ilmu pengetahuan, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kemudian teknologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat sampai tentang metode pengolahannya. Tujuannya apa teknologi diciptakan? Untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dan termasuk yang ada ini ya, kita belajar pakai proyektor, pakai laser pointer, ya pakai laptop. Ini kan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Adanya handphone, itu kecanggihan teknologi diciptakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Saya ambilkan ayat yang dapat disaksikan kenyataannya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ila samaa'i fawqahum. Apakah mereka tidak melihat ila samaa'i kepada langit fawqahum yang ada di atas mereka? Silahkan lihat langit. Kaifa banaina, bagaimana langit dibangun? Anda tahu bagaimana proses pembangunan langit? Di mana takarannya? Bahasanya bagaimana langit dihiasi? Zaman kalau malam lihat bintang, siang lihat matahari, bagaimana? Langit dihiasi dengan awan, dengan mendung dan sesuatu yang ada di langit lainnya. Wa ma laha min furuj, dan langit itu tidak ada retak-retaknya sampai sekarang. Sampai pernah lihat langit itu retak? Ada retakan di langit. Kalau bangunan manusia dapat dilihat sendiri. Ini buktinya dalam tembok ini sampai tidak. Kalau bangunan itu buatan manusia, ada retak-retaknya. Langit sementara selama mulai awal diciptakan sampai sekarang, sampai pernah lihat langit itu retak? Sekarang saya masuk pada sesi bertanya. Ada berapa pokok-pokok isi kandungan Al-Quran? 7. Itu jika ibadah dan muamalah dipisahkan. Ibadah disendirikan, muamalah disendirikan. Kemudian dalam mencari pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, sekarang kita itu dimudahkan dengan adanya teknologi itu, termasuk adanya HP di sini. Bahkan kalau mau mencari kaitannya ayat tentang apa itu sangat mudah. Umpama di sini siapa mau mencari tentang sejarah, sudah ada penjelasannya. Nanti sejarah kita klik. Sejarah zaman siapa? Zaman Jahiliyah ada di sini. Tentang hijrah Nabi, sejarah di Mekah, awal turunnya wahyu. Umpama kita klik. Nabi Muhammad buka penjelasannya di mana? Nah, ini ada penjelasannya. Jadi sekarang kita itu dimudahkan oleh kecanggihan teknologi. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan sebelum melakukan Pak. Ya. Tanya. Kan di dalam Al-Quran itu terdapat 6.000 lebih ayat ya Pak ya? Ya. Kan isi pokok Al-Quran tadi kan yang Bapak jelaskan ada 7. Ya. Apakah ada kekhususan berapakah ayat yang masuk pada akidah, berapakah ayat yang masuk pada muamalah, dan berapakah ayat yang masuk pada sains dan teknologi? Cukup Pak, terima kasih. Mungkin ada yang menanggapi teman-teman, silakan. Tidak ada dari teman-teman tentang ilmu pengetahuan, tentang sains dan teknologi. Belum, nanti saya yang jawab. Silakan dari kelompok lain. Pertanyaan dari salah satu teman kalian di kelompok 6.
Enggak ada. Coba dipahami secara garis besar. Kan kami yang jelas melihat pembagiannya pasti nanti ada ayat yang khusus ibadah, ayat yang khusus tentang muamalah. Ya, umpama ya di sini saya contohkan tentang muamalah. Ini ada pembagiannya ada. Jadi di sini namanya adalah indeks Al-Quran. Ini mempermudah kita dalam mencari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Muamalah jika nggak jelas karena tujuannya itu. Muamalah. Nanti tentang tukar menukar itu kan interaksi antar manusia. Muamalah. Kemudian tukar menukar itu ada kalanya jual beli, ya toh? Ada kalanya riba, sewa menyewa atau hutang dan pinjaman. Kita mau melihat tentang riba dan nanti hukumnya riba bagaimana, sanksi riba bagaimana, itu ada ayat yang menjelaskan. Ya, ini hukum riba dijelaskan dalam 5 ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi kita bisa mudah mencarinya. Di melihat penjelasan tadi, berarti memang ayat-ayat Al-Quran itu ada pembagiannya masing-masing penjelasannya. Jadi tentang muamalah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang hukum itu ada pembagiannya. Bagaimana kelompok 6? Sudah. Silakan yang lain. Jadi di sini ada tentang ibadah, ada. Kemudian tentang akhlak dan adab ada. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan lembar kerja peserta dirinya sambil saya memberikan penilaian sikap sosial dan kehidupan kalian. Kalau ada kejanggalan silakan ditanyakan. Kalau ada kejanggalan saya siap membantu ya. Karena metode yang saya pakai adalah gaya diskursus learning dalam arti pembelajaran penemuan lebih. Kalau ada kejanggalan pada diri kalian silakan panggil saya. Pak, saya janggal dengan masalah ini, mau tanya. Nanti saya akan menuju ke kelompok kalian. Pertama kan dari kanan, kita cuma bisa
atau ini ya. Ini tentang yang menjelaskan 40 hari nutfah itu kan hadis. Kalau di ayat itu hanya proses dari nutfah jadi darah, darah jadi daging, hanya itu saja. Terus yang lebih lengkap Nabi Miturobin itu kan dari tanah. Di sisi lain Mingsulalati Mingti dari saripati tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami dari kelompok 6 yang akan menerangkan tentang pengetahuan tentang sains dan teknologi. Sains sendiri mempunyai arti usaha-usaha untuk menyadarkan, menyelidiki, untuk meningkatkan kepahaman manusia dari segi realitanya. Misalkan kita mencari tahu tentang asal muasal bayi, tentang penciptaan langit, tentang flora dan fauna, tentang tumbuhan, dan masih banyak lagi. Saya akan ambil contoh saja dua. Yang pertama, contoh tentang macam-macam flora dan fauna. Pada ada Quran surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum lidzatin mimma wa minhum ma yamshi 'ala batnihi wa minhum ma yamshi 'ala rijlaihi wa minhum ma yamshi 'ala arba'. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan menggunakan perutnya, 'ala batnihi wa minhum ma yamshi 'ala rijlaihi. Kemudian ada yang berjalan dengan kedua kakinya, wa minhum ma yamshi 'ala arba'. Kemudian ada yang berjalan menggunakan 4 kaki. Dari ayat tersebut kan ada yang menggunakan perut. Misalkan ular, apa itu kan menggunakan perutnya. Itu kan kemudian di ayat ini kan menjelaskan tentang macam-macam fauna. Ada yang berjalan menggunakan 2 kaki, contohnya ayam. Kemudian berjalan menggunakan 4 kaki. Ini yang menjelaskan tentang fauna-fauna, misalkan ya kambing, sapi, unta. Nah, dari ayat di sini menjelaskan tentang bahwa sains itu ya bahwa ayat Al-Quran itu menjelaskan lebih dulu daripada teknologi atau sains. Dan sains di sini menjelaskan untuk menguatkan tentang ayat ini dan kita untuk meningkatkan kefahaman dan meningkatkan keimanan kita. Kan kita semakin paham tentang ini, kita akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Apakah ada yang dijanggalkan? Monggo silakan bertanya dari teman-teman dari kelompok yang lain. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Ya. Hubungan ayat itu dengan sains. Yang ayat yang mana? Semua ya. Kan sains kan membahas tentang misalkan membahas tentang flora dan fauna. Itu ya termasuk sains. Kita menemukan hewan-hewan baru menggunakan alat, menggunakan itu kan termasuk sains. Kemudian dalam fase ini ya surah Al-Mu'minun yang proses terciptanya manusia, dan kan dalam sains sekarang kan ada misalkan ada teknologi yang tentang apa ini ya yang melihat bayi itu loh Pak. Kan termasuk teknologi yang membahas tentang ini embrio, proses terjadinya embrio, terjadinya manusia. Ini kan sains adalah untuk dalam sains sendiri pahami artinya sendiri, pahami arti sains sendiri, yaitu arti usaha sadar menyelidiki, meningkatkan kepahaman manusia.
untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sudah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya dapat disimpulkan bahwa memang saya itu kan usaha untuk membuktikan, menyatakan surat apa itu adalah dalam bentuk lain ya kita nyatanya dapat dibuktikan bahwa kita itu dari yang paling luar adalah Rahman, di dalamnya ada Tuhan. Itu proses penciptaannya seperti itu kan. Bagaimana dijelaskan, memang kecanggihan teknologi bisa dilihat dari hasil USG. Bahkan yang 3 dimensi itu bentuknya jelas sekali ya. Yang USG 3 dimensi. Terus faktanya lagi kaitannya tentang zebra, itu ada yang berjalan dengan perut, dengan 2 kaki dan dengan 4 kaki. Sebenarnya saya contohkan, tapi langit ini kan bukti nyata setiap hari bisa kita jumpai. Selanjutnya berpacu dengan waktu, nanti kita selesai jam 10. Maka untuk kelompok lain persentasenya minggu depan saja ya. Sekarang kita ke sesi hafalan. Namun nanti LKPD-nya tetap dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan, bukan presentasi. Silakan disediakan. Ya. Ya, bagus ya. Sebelum pembelajaran berakhir, kesimpulannya pembelajaran pada pagi hari ini kita membahas tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama memuat tentang apa? Kelompok 1 akhlak. Ya, kelompok 2 ada yang mengamalkan. Kelompok 3 akhlak. Kelompok 4 hukum. Kelompok 5 teknologi. Ya, bagaimana perasaannya dalam pembelajaran pagi hari ini? Puas atau tidak? Puas. Nah, sebelum kalian pulang ini kita kasih pesangon soal ya. Untuk dibuat pembelajaran di rumah, silakan nanti dikerjakan. Ini adalah tugas individu. Masing-masing dapat 1 menit. Itu dikerjakan di rumah. Nah, sekarang sudah mendekati jam 10.
Kemudian di pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang struktur Al-Quran, ya. Kita akan membahas tentang struktur Al-Quran, yang mana nanti di dalamnya itu ada juz, ya, ada surat, ada ayat, ada ruku atau makrah itu nanti akan kita bahas di pertemuan mendatang. Ya, untuk memastikan supaya tidak mudah dilupakan, sekali lagi saya tanya, pokok-pokok isi kandungan Al-Quran itu ada berapa tadi? 7. Kalau sampai menjawab 7 berarti dengan memisahkan antara ibadah dan ya. Yang pertama adalah ada 2 terus teknologi. Terima kasih ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah ya.